Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Tawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan Ibu Eka Rahayu MPD. Untuk yang pertama adalah konsep dasar pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab, sehingga melahirkan generasi yang tangguh dan tercatat dalam Undang-Undang Dasar Pendidikan Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi pribadinya, pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk poin yang kedua adalah unsur-unsur pendidikan. Terdapat beberapa unsur-unsur pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidik. Yang pertama adalah peserta didik. Subjek yang dibimbing atau peserta didik berstatus sebagai subjek didik dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Ciri-ciri yang kedua adalah individu yang sedang berkembang. Yang ketiga adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Untuk ciri-ciri yang keempat adalah individu yang memiliki kemampuan untuk sendiri. Jadi peserta didik bisa mengembangkan dirinya sendiri. Untuk unsur yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Dan peserta didik mengalami pendidikan dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Untuk unsur yang ketiga adalah interaksi edukatif atau interaksi antara peserta didik dan pendidik, yang mana pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Untuk unsur yang keempat adalah tujuan pendidikan. Bersifat umum, ideal, dan isinya sangat luas. Indikator keberhasilan tujuan pendidikan dapat dilihat pada hasil penerapan dari konsep teoritis dan yang diberikan. Unsur yang kelima adalah materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan unsur dalam pendidikan yang telah dipersiapkan. Materi termasuk materi inti dan konten lokal. Yang keenam adalah alat dan metode pendidikan. Alat dan metode segala sesuatu yang dilakukan atau dibuat dengan sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk yang ketujuh adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan formal diemban oleh sekolah yang memiliki kurikulum jelas dengan indikator pencapaian tujuan yang terukur berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Untuk yang ketiga ada konteks yang mempengaruhi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konteks adalah situasi yang ada hubungannya dengan sesuatu kejadian. Konteks yang mempengaruhi pendidikan antara lain ada alat dan metode. Alat metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun alatnya tersebut, misalnya IT, handphone, radio, dan lain-lain. Untuk yang keempat adalah komponen dalam sistem pendidikan.
Komponen merupakan bagian dari segala sesuatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya, ada atau tidaknya proses pendidikan. Menurut PH Kom, ada 12 komponen pendidikan, yakni tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen atau pengelolaan, struktur dan jadwal waktu, isi dan bahan pengajar, guru dan pelaksanaan, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan, penelitian dan biaya. Komponen tersebut wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan. Karena salah satu saja tidak tersedia, maka pendidikan tidak akan terlaksana dan akan timpang dan mengalami keterlambatan. Contoh saja, terbatasnya biaya pendidikan, maka pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan akan sangat terbatas karena penyelenggaraan tidak mendapatkan upah atau bahkan terhenti karena tidak dapat mengadakan fasilitas penyelenggaraan pendidikan seperti sumber belajar dan media pembelajaran. Tanpa tujuan, maka pendidikan tidak akan memiliki arah. Untuk poin yang kelima atau yang terakhir adalah hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan. Hubungan antara sistem pendidikan dan proses kontrol sosial adalah kompleks. Sistem pendidikan dapat menjadi alat yang penting untuk membentuk nilai-nilai sosial dan mempromosikan kontrol sosial yang positif dalam masyarakat. Namun, perlunya dilakukan pengawasan dan kritis terhadap sistem pendidikan itu sendiri agar tidak mengekang kebebasan berpikir dan menghasilkan proses kontrol sosial yang tidak seimbang atau otoriter. Dan semua komponen dalam sistem pembelajaran haruslah saling berhubungan satu sama lain. Sebagai misal, dalam proses pembelajaran disajikan penyampaian proses melalui media sosial atau media video, maka diperlukan adanya aliran listrik untuk membantu memberikan pencahayaan.